Wah, Flydil bukaan nih. Lihat syaratnya dulu deh. Aku ikut nggak ya? Aku masih banyak kekurangan. Tapi pengen banget ikut, ya ampun. Bingung banget ikut nggak ya? Ngapain sih, sibuk banget? Ini loh Miss, lagi liatin rekrutmen dari maskapai Flydil. Terus aku tuh bingung, ikut nggak ya kira-kira? Flydil bagus dong, itu kan international airlines. Itu maskapai dari mana sih Miss? Jadi Flydil itu airlines dari Middle East, negaranya dari Saudi Arabia. Dia, tahu kan negara Saudi Arabia? Tahu nggak? Jadi di Saudi Arabia itu sama kayak Indonesia, national carrier-nya itu kan kalau di Indonesia Garuda, kalau di Saudi itu Saudi Arabian Airlines tempatnya Miss kerja. Nah, Saudi Arabian Airlines punya sister company namanya Flydil. Kayak kalau di Indonesia sister company Garuda siapa? Citylink. Nah, jadi Flydil itu persis banget kayak Citylink. Jadi sister company dari national carrier di Saudi Arabia. Jadi nanti kalau kamu keterima, ya which is kamu akan tinggal di Saudi, kamu akan kerja di airlines yang menjadi LCC atau sister company-nya dari perusahaan flag carrier kayak gitu sih. Wow, mantep banget. Terus rutenya dari Flydil tuh mana aja Miss tujuannya? Compare-nya pakai Citylink aja ya biar gampang ya. Kayak Citylink terbangnya mostly kemana? Ya ke daerah-daerah di Indonesia. Domestik Iya, ya, domestik. rata-rata rutenya domestik. Jadi Iya. Flydil pun juga sama. Jadi rute-rute Flydil tuh rata-rata domestik semua. Karena internasional kayak misalnya ke Europe atau ke Amerika kayak gitu, itu yang nerbangin Saudinya, Saudi Airlines. Nah, si Flydil ini dia terbangnya rata-rata di domestiknya. Jadi Saudi sendiri tuh banyak banget airportnya di dalamnya. Dia sama kayak Indonesia. Cuma kalau Indonesia itu kan kepulauan, kalau di sana itu daratan luas. Cuma ada beberapa banyak airport. Jadi kamu akan terbang tektok-tektok ke beberapa kota di situ sama negara-negara terdekat kayak misalnya Egypt gitu-gitu bisa ke Dubai, Kuwait gitu-gitu yang nggak jauh dari Jazirah Arab. Gitu. Nah terus ada nggak sih Miss yang dari Indonesia gitu kerja di Flydil? Banyak, udah banyak Wow. banget. Jadi Flydil ini kesempatan banget loh kalau kamu bisa join di situ karena Saudi itu apa ya, udah dari dulu tuh banyak banget orang Indonesia yang kerja di sana. Di Saudi Airlines-nya sendiri banyak orang Indonesia ya. Di Flydil sendiri juga sama, banyak orang Indonesia. Dan Flydil ini tuh berdiri kan di tahun 2017. Aku ingat banget karena ketika Miss join di Saudi Airlines itu belum ada tuh Flydil. Kita belum, adanya itu Flynas. Iya ada tahu. Flynas itu dia LCC kalau swasta, airline swasta tapi udah gede juga. Nah, jadi dulu tuh kayak taunya oh cuma ada Saudi Arabian Airlines sama Flynas nih gitu. Dan ternyata Flynas itu pertumbuhannya pesat banget. Jadi apa ya, walaupun dia rute-rutenya domestik sama Jazirah Arab gitu ya, tapi berkembang banget, banyak flight, pesawatnya itu banyak banget, krunya juga banyak, dan akhirnya mungkin si Saudinya juga melihat kesempatan di situ. Yang satu kan LCC, yang Saudinya full service, makanya si Saudinya bikin LCC lagi yaitu si Flydil untuk bisa bersaing dengan Flynas. Terus kalau misalnya kan ini ada nih dari Indonesia, nah terus mereka trainingnya di mana dong? Kalau training ya di Jeddah, di Saudi. Wah. Jadi karena sister company ya, jadi kamu tuh nanti trainingnya di tempatnya aku, tempatnya aku. Tapi di perusahaan Saudi Arabian Airlines. Jadi kamu akan mendapatkan fasilitas yang sama, tempat trainingnya. Jadi Saudi itu kita punya yang namanya Prince Sultan Academy ya, besar lah. Jadi ada gedung sendiri untuk pembelajaran safety, ada gedung sendiri untuk pembelajaran service. Ya kita cukup komplit lah. Nah di situ
kru Flydel akan training di situ, jadi bisa ketemu nanti kalau saya training di sana, karena ya beda kelas ya pasti, tapi bisa bertemu di kantin, bisa bertemu di ya papasan di apa di gedung ya kan. Menjadi pramugari Flydel udah bergabung, nah itu kayak keuntungan terus juga fasilitasnya tuh apa aja Miss? Yang pasti sih ya, karena kamu kan join di International Airlines, jadi pasti benefitnya itu juga besar. Dari Mantap segi pertama sih dari segi salary ya, basicnya salary di airlines asing itu kan rata-rata lah di atas 10 juta rupiah ya kalau dirupiahkan. Itu basicnya aja, belum jam terbang dan lain-lain. Jadi dari segi gaji itu pasti udah berbeda, udah cukup banget menurut saya sih untuk ukuran basic salary udah besar. Terus yang kedua, kamu akan dapat akomodasi. Cuma beda ya, kalau akomodasinya Saudi Airlines itu ada sendiri, namanya kita di Kalibia City, ada apartemen sendiri. Nah, kalian juga akan dapat tuh compound. Kita nyebutnya apartemen tuh kayak compound ya, di sana kita nyebutnya compound. Kalau di sini mungkin kita kayak apartemen gitulah. Kalau di sana kita sebutannya compound. Nah, itu kamu akan beda kawasannya di mananya gitu. Nggak nyampur lah sama Saudi Airlines, tapi berbeda khusus untuk Flydel sendiri kayak gitu. Kamu akan dapat itu akomodasi. Terus yang ketiga, kamu akan dapat transport pasti ke airport ke compound, bahkan mereka biasanya menyediakan juga tuh transportasi ke mall, beberapa mall, ke pasar. Pokoknya kamu tinggal liatin aja jadwal, oh aku mau ke pasar deh hari ini, tinggal liatin aja jadwal busnya. Itu udah ada, tinggal enak deh pokoknya. Kita kalau pergi kemana-mana, ke mall, ke pasar, ke apa, kita tinggal ada jemputan poinnya, kita nunggu nanti bus Saudi datang gitu, Tinggal kita ikut kayak gitu aja. Lumayan nggak keluar duit taksi kan? Iya sih. Nggak keluar duit macem-macem. Iya. Kayaknya udah enak banget itu. Enak banget. Paling mungkin kamu suka ya, karena aku lihat kan kamu berhijab nih. Iya. Jadi Flydel ini sama kayak airlines, kayak Saudi Airlines memperbolehkan pramugarinya berhijab. Jadi hijabnya warna putih nih, makanya kebetulan aku pakai warna putih ya. Jadi hijabnya warna putih dan seragamnya itu warna ungu. Warna ungu, kalau Saudi kan biru ya, kalau dia colornya itu ungu, jadi blazernya ungu, celananya itu abu-abuan gitulah ke grayan. Nah, sepatunya pakai sepatu kets, jadi sporty banget ya, sporty banget. Terus krunya itu kalau terbang mereka biasanya cuma pakai tas jinjing doang ya, atau enggak kayak koper aja satu kalau turn around. Jadi nggak ribet, beda banget kalau kita yang airlines ya. Kalau kita yang kayak Saudi gitu kan, kita kayak saya aja bawa kopernya 3 kan ya, koper gede, koper kecil ya kan, lagi. Jadi kalau ini enak banget, rambutnya juga cuma diikat doang. Kalau misalnya pakai hijab bisa pakai hijab. Untuk trainingnya cuma 2 bulan 3 bulan gitu aja ya? Rata-rata cuma 2 bulan, dulu aku juga 2 bulan sih. Kirain sampai mau setahun gitu 6 bulan. Jadi training tuh singkat banget kalau training di airlines ya, karena kalau di airlines itu kita udah bener-bener best practice banget, betul-betul langsung masuk ke apa yang mau kita kerjain di pesawat. Jadi bener-bener spesifik banget, dan kita belajarnya juga sesuai dengan pesawat yang kita mau terbangin. Jadi kayak kamu akan terbang pesawat 320 misalnya, ya udah kamu akan belajar tentang 320, peralatannya di 320 seperti apa, prosedurnya seperti apa. Jadi spesifik banget kalau di airlines, makanya lebih singkat dan lebih padat. Oke, terus ada biayanya nggak sih Miss selama training itu? Gak ada, justru dikasih uang. Wow. Jadi kalau International Airlines biasanya justru kita dikasih uang saku waktu training. Karena kita orang Indonesia nih, nah gimana sih Miss proses rekrutmennya Flydel di Indonesia? Nah, prosesnya ini kan kebetulan lagi buka ya. Iya, Binawan. PT Binawan. Jadi Flydel itu kan airlines-nya, PT Binawan itu adalah agensi. Prosesnya ikutin aja yang sesuai dengan syarat, itu udah ada ketentuannya kan, syarat-syarat untuk bisa ikut bergabung. Yang pertama adalah usia itu minimum 21 tahun. Harus bisa bahasa Inggris pasti ya kan, karena kan mau join sama International Airlines dan kamu terbangnya sama warga negara asing ya, mau komunikasi apa. Krunya sendiri juga multinasional kan,
pilot-pilotnya banyak dari warga asing, cabin crew-nya sendiri juga banyak dari warga asing. Ya, which is kita harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Terus ya biasanya sih dibuktikan dengan tes TOEIC sih, TOEIC atau TOEFL kayak gitu. Terus apalagi syaratnya pasti harus sehat lah ya, nggak buta warna, nggak sakit-sakit parah ya, nanti bisa dibuktikan ketika tes kesehatannya. Habis itu ya udah lengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Biasanya sih screening dokumen pertama itu ya kita harus submit file dulu ya, submit file. Nanti kalau file kita memang dirasa sesuai dengan kriteria, kita akan dipanggil sama si agensi itu. Nanti ketika dipanggil, walaupun nih ya kamu udah submit tuh ke mereka, kamu udah udah kirim tuh CV misalnya atau semua dokumen, tetap ketika dipanggil itu kamu harus bawa lagi semuanya. Yang sudah hard file. Iya, yang hard file. Jadi jangan mentang-mentang kan aku udah kirim email, no, itu nggak boleh ya. Ketika kalian dipanggil, bawa hard file ya, hard file. Kalian bawa rapi, bahkan kalau perlu mungkin bawa aslinya kalau memang ada, karena mungkin perlu, kalau siapa tahu butuh diperlihatkan. Jangan lupa juga bawa pulpen ya, karena ini sering banget aku sering lihat perekrutan banyak calon-calon cabin crew lupa bawa pulpen ya, walaupun itu hal kecil, iya, terus minjem sana sini, aduh itu merepotkan. Jadi bawalah pulpen sendiri. Terus ya kamu akan menjalankan proses screening di situ. Kamu akan dicek, biasanya akan ada petugas yang mengecek dokumen-dokumen kamu sesuai apa enggak. Terus kamu akan dites berat badannya, terus tinggi badannya. Nah, airlines Timur Tengah itu rata-rata pakai 2. Jadi tinggi badan pakai ukuran sama Ambridge. Jadi misalnya kamu udah diukur nih 159 misalnya. Terus mereka akan kasih kesempatan, oke coba Ambridge dulu deh. Ketika Ambridge 212 cm itu kamu bisa sampai, biasanya kamu masih dikasih kesempatan. Jadi enak sih, lebih fleksibel ya, kalau aku bilang sih lebih enak ya, kesempatannya, chance-nya lebih besar. Jadi nggak cuma sentimeter doang. Dan terus nanti kamu akan dicek kulitnya. Kalau misalnya kamu berhijab ya pasti ya area wajah itu harus bersih lah. Dan mungkin tangan juga tetap akan dicek, biasanya digulung lah sampai di sini untuk dilihat apakah ada bekas-bekas luka kayak gitu ya. Selama bekas luka itu nggak parah-parah banget ya, insya Allah lolos aja gitu ya kan. Nanti kalau udah lolos, kamu akan masuk ke interview kecil. Kenapa saya bilang interview kecil? Karena interview besarnya itu biasanya ada di belakang. Jadi interview kecil itu ya kamu akan ditanyain lah, masih sesuai dengan CV kamu lah. Nah, seperti apa yang kamu kerjakan sekarang, kesibukan kamu, pengalaman kerja kamu, organisasi kamu, atau kenapa pengen jadi pramugari, ya seputar personal interview lah ya. Kemudian dinyatakan lolos, kamu akan ke tahap selanjutnya. Tapi biasanya tahap selanjutnya itu nggak di hari yang sama, biasanya berbeda hari. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah biasanya tes bahasa Inggris atau tes kesehatan. Ya tinggal mana yang duluan aja sih. Nanti kalau udah lolos tuh nih aku bilang gongnya, interviewnya ada di belakang. Kenapa? Karena sesuai based on my experience dulu aku di Saudi ya. Jadi final interview itu adalah dengan orang flydeal-nya asli. HRD-nya gitu ya? Bukan HRD-nya, langsung direksi. Wow. Jadi mereka datang ya dari Saudi Arabia ya kan. Itu mereka top manajemen mereka. Nah itu mereka akan datang. Nah itu yang datang di situ semua adalah orang-orang yang adalah kalian-kalian yang sudah lolos tes performance sampai ke kesehatan biasanya. Jadi udah tereliminasi banyak banget ya. Jadi udah bener-bener udah tinggal satu langkah lagi gitu. Jadi kalian udah sehat, kalian udah bahasa Inggris udah lolos, kalian udah dinyatakan oke secara performance. Tapi kan gimana caranya untuk meyakinkan nih para tetua ini kan ya, orang yang penting-penting ini. Nah itu yang kayak interview kan banyak, plus pakai bahasa Inggris kan, nggak ada Indonesianya kan. Jadi dan mereka orang asing semua, jadi kitanya grogi,
mikir Mikir jawaban ngomong aja, ngomong bahasa Inggris aja, nambah grogi ya kan, konsentrasi mendengarkan pertanyaan mereka itu pun juga bikin PR ya, pokoknya banyak lah. Tapi worth it banget, untuk dikejar tuh worth it banget. Jadi nggak usah ragu kalau emang ada kesempatan, karena kan jarang banget kan, ini udah berapa lama loh nggak bukaan, terakhir bukaan tuh mungkin tahun 2018 deh kayaknya. Lumayan juga ya. Lumayan banget. Saudi pun juga sama 2018 kayaknya baru terakhir rekrutmen tuh. Habis itu pandemi ya. Dan ini kesempatan banget nih, ibarat kata ya kita lagi pemulihan ya setelah 2 tahun nih kita struggle kan Iya, corona. dengan itu ya, ini ada kesempatan airlines asing bukaan di Indonesia. Ya menurut saya kesempatan yang langka dan harus kita kejar. Jadi apa yang bikin kamu ragu? Saya masih bingung nih, skor dari tweetnya itu harus berapa, Miss? Kalau nggak salah 650. Wow. Gampang itu pasti bisa lah. Pokoknya kalau saya bukannya ini ya, bukannya menggampangkan, nggak. Cuma saya ini kan masuk di Saudi aja itu dalam kondisi saya itu udah tua ya, bisa dibilang udah nggak muda, udah kepala 3, udah punya anak 2, yang which is udah nggak gaul lagi kayak kalian ya, yang mungkin kalian masih fresh from the oven lah, masih belajar bahasa Inggris, masih apa. Saya kan udah jadi ibu rumah tangga, itu aja bisa gitu ngikutin tes TOEIC. Jadi itu yang selalu saya yang membuat saya kayak kalian tuh pasti bisa gitu, yang generasi muda, karena masa main ibu aja kalah, kalian tuh Semangat otaknya itu lebih fresh loh, jadi bisa tinggal jadi insya Allah pasti bisa. Jadi coba aja kalau memang bahasa Inggris ragu, kan tinggal latihan, tinggal praktis dulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi gimana? Boleh dong dicoba. Coba dong ya. Well, good luck, semoga beruntung, nggak cuma buat kamu tapi buat semuanya teman-teman yang adik-adik ya, saya panggilnya adik-adik aja deh, yang mau mencoba ke Flydeel, semoga diberi kemudahan, kelancaran ya. Saran saya sih coba aja, kesempatan itu kan nggak datang berkali-kali ya. Yang penting tuh ada kesempatan, ya kita juga harus ada persiapan. Jadi nggak cuma ngasal-ngasal nyoba, tetap kita mencoba dan kita tetap berusaha juga. Dan yang paling penting adalah berdoa. Semoga sukses buat kamu dan buat semuanya. Jadi siapa tahu kita bertemu di Saudi ya. Amin, paling serius. Iya, dan nanti kalau kamu atau teman-teman semuanya yang keterima, jangan lupa ya, kita siapa tahu nanti kita bisa bareng makan di sana di Arab ya, jangan lupa undang. Kita bisa ketemu di sana, siapa tahu kan lebih seru nih ketemunya, ngobrolnya kalau bisa di sana ya. Saya tunggu traktirannya ya. Oke, thank you so much for watching and semoga kalian berhasil ya. Good luck, bye.